Annas niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, apabila mereka mati barulah terbangun. Nah, maka mati terbagi kepada dua. Pertama mati hisi, yang kedua mati maknawi. Mati hisi, mati nang sebenarnya berpisah ruh dengan jasad, nang mati nang kita hadapi biasa. Nah, ini berlaku hadis tadi juga. Sesungguhnya manusia ini tidur, bila mati barulah terbangun. Inya berisi rumah, berisi mobil, memiliki sarang walid, memiliki jabatan. Ketika inya mati, itu hilang. Mimpi aja sekali. Nah, sama mati maknawi, ketika inya hidup, inya merasa memiliki wujud. Inya merasa memiliki sifat. Dia merasa memiliki zat. Dia merasa memiliki akal. Ketika inya fana, sifatnya di dalam sifat Allah, fiilnya di dalam fiil Allah, asma'nya di dalam asma Allah, wujudnya di dalam wujud Allah, fana itu mati ngarannya. Maka ketika mati barulah inya terbangun. Arti terbangun, wujud-wujud sebelumnya itu cuma mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Halaman 41. Maka fanalah zat kita dan sekalian makhluk di bawah zat Allah Ta'ala, hingga tiada ada yang mewujud melainkan Allah Ta'ala sendirinya. Dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala yaitu khayal, artinya menempati yang maklum pada tempat mewujud dan waham. Itulah artinya sangka dan batil juga, dengan nisbah bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang mengesahkan Allah Ta'ala pada zat. Pengarang menyuruh kita memandang, memperhatikan, memusyahadahi, baik dengan mata kepala maupun mata hati, bahwa di alam semesta ini tiada yang mewujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wujud segala makhluk selain Allah itu adalah wujud khayal, wujud yang bersifat khayal atau majaz. Apabila dinisbahkan bagi wujud Allah Ta'ala. Para ulama sering menjelaskan bahwa al-kaun kulluhu zulmah, innama anarahu zuhurul haq fihi. Alam semesta itu seluruhnya gelap gulita atau tidak ada. Hanya saja alam semesta itu menjadi ada karena nampaknya Allah pada itu alam semesta. Nah, jadi wujud alam semesta ini sebenarnya kenampakan daripada wujudnya Allah, mazhar adanya Allah. Jadi kalau dinisbahkan kepada Allah, maka wujud alam semesta ini tidak ada wujudnya. Gunung sesudah diciptakan oleh Allah, sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Sesudah diadakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah, dipelihara oleh Allah, maka hakikatnya gunung tadi tidak ada, melainkan gunung itu kenampakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenampakan pada
sifat Allah, di situ ada kudrat Allah pada gunung itu, ada iradat Allah pada itu gunung, ada ilmu Allah pada itu gunung. Dan sifat itu tidak berpisah dengan zat. Nah, ketika sifat tidak berpisah dengan zat, maka jelaslah yang ada itu hanya wujud Allah. Wujud alam semesta itu adalah wujud khayali atau waham. Artinya sangka dan batil jua dengan nisbah bagi wujud Allah Ta'ala. Jadi kita merasa memiliki wujud itu kada boleh. Artinya kalau sampai kepada i'tikad bahwa kita ini memiliki wujud secara hakiki, kada boleh. Ujar para ulama, wujuduka zambun la yuqasulahu. Wujud engkau itu dosa. Wujud engkau itu dosa. Dan ahlam. Jadi wujud makhluk alam semesta itu ahlam. Artinya wujud yang kita dapat di dalam mimpi. Tiada baginya hakiki. Apabila kita jaga, maka hilanglah dia. Jadi wujud alam semesta ini seperti ahlam, seperti mimpi yang kita temukan di dalam tidur. Ketika kita bangun tidur, maka hilang mimpi tadi. Atau mimpi bertemu bidadari, atau mimpi memiliki mobil mewah, atau mimpi memiliki rumah mewah, atau mimpi menjadi presiden. Pas bangun hilang seluruhnya. Nah, begitulah wujud kita aslinya seperti mimpi itu. Hilanglah ia hilanglah ia ketika terbangun. Demikianlah wujud masih wallah, demikianlah wujud sesuatu selain Allah. Nah, sesuatu selain Allah itu wujudnya seperti wujud ahlam, wujud yang didapati di dalam tidur. Ketika bangun terjaga, ketika bangun wujud itu hilang. Dan barulah kita jaga, dan barulah kita jaga dan kita lihat bahwasanya tiada baginya wujud yang sebenarnya. Pas bangun ternyata kada ada lagi wujud itu, karena seperti mimpi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Artinya segala manusia itu tidur, maka apabila mati mereka itu barulah jaga. Mereka itu. Jadi manusia ini sebenarnya tidur. Ketika manusia itu mati barulah dia terjaga. Kita berisi harta, berisi sarang walid 10, berisi mobil 5, kita memiliki rumah 15. Pas mati kada ada nang dibawa, sekalinya di kuburan. Rumah tadi kada ada, mobil tadi kada ada juga, sarang walid tadi kada ada juga. Jadi manusia itu sebenarnya tidur. Ketika mereka mati barulah mereka terjaga. Jadi nang ada ini seperti mimpi. Rumah, anak, istri, ketika kita mati kada ada dibawa itu sendirian. Nah, sama halnya orang yang memiliki wujud di dunia, kita nih wujud ahlam, wujud mimpi. Wujud mimpi. Ketika kita ini mencapai fana,
mencapai derajat fana, tenggelam di dalam laut ahadiyat Tuhan, maka kita mati. Arti mati di sini wujud nang kita merasa punya wujud ternyata kadada bisi wujud. Kita dahulu merasa memiliki sifat ternyata kadada memiliki sifat. Yang dahulu memiliki af'al kita perbuatan ternyata kita kadada memiliki perbuatan. Yang kita memiliki nama asalnya ternyata kadada memiliki nama. Nah itulah ngarannya mayat berjalan. Jadi innan nas niyamun, sesungguhnya manusia itu tidur. Fa idza matu intabahu, apabila mereka mati maka mereka terbangun. Nah ini dua tafsirnya nih. Kalau tafsir syariatnya, manusia itu sebenarnya tidur. Ini kita melihat alam semesta nih. Ada mobil kita, ini mimpi aja nih. Ada rumah, ada istri, ada anak. Ketika mati, barulah kita terbangun. Ternyata itu hayal. Ternyata itu mimpi. Nah sama halnya orang yang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya, af'alnya, dia mengesahkan Allah, hanya Allah yang memiliki perbuatan, hanya Allah yang memiliki nama, hanya Allah yang memiliki sifat, dan hanya Allah yang memiliki zat yang hakiki, yang mewujud sebenarnya. Nah, itu sama ketika itu dia fana, maka inya mati maknawi ngarannya. Ketika inya mati, barulah terbangun. Ketika sekarang nih seolah-olah mimpi wujudnya nih. Kita merasa ada, merasa memiliki kekuatan juga kita, merasa memiliki sifat, memiliki wujud. Nah, makanya ada hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Nah itu maksudnya, ketika mati kita mati maknawi, maka wujud kita nang ada nih hanyalah mimpi. Oh, ternyata kadada nang bisi wujud sama sekali. Karena mati itu pada ahli tasawuf dua perkara. Pertama mati hisi, yaitu mati hisi namanya, yaitu cerai roh daripada jasad. Mati hisi nang bebendera hijau tuh, itu mati hisi. Nah itulah nang ujar Nabi, bila mereka mati barulah mereka terbangun. Rumah nang tadi di dunia itu kayak mimpi aja, mobil nang di dunia itu kayak mimpi aja, kadada dibawa apa-apa. Yang kedua ada namanya mati maknawi dan mati hakiki, yaitu fana di dalam ma'rifatnya dan musyahadahnya akan af'al dirinya dan sekalian makhluk, dan asma'nya dan sifatnya dan zatnya fana pada af'al Allah Ta'ala dan asma'nya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala dan zatnya Allah Ta'ala. Jadi orang mati maknawi itu inya fana, sifatnya inya merasa kadada memiliki sifat lagi, inya kadada merasa memiliki wujud lagi, kadada merasa memiliki af'al lagi, kadada memiliki nama lagi. Seluruhnya fana di dalam af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Nah ketika itu inya dinamai mati maknawi. Nah apa ujar Nabi mati maknawi? Sesungguhnya kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, manusia itu tertidur. Maksudnya nang wujud nang ada nih mimpi aja. Sifat nang ada kita kawa mengangkat, kita kuat, kita berpikir sifat-sifat kita tuh mimpi aja. Perbuatan-perbuatan nang kita menganggap kita lah nang berbuat itu mimpi aja sekalinya. Ketika fana, ketika mati, barulah inya terbangun.
Terbangun maksudnya wujud-wujud kita, sifat kita, afal kita tuh cuma hayal, cuma mimpi. Nang ada wujud Allah, nang ada sifat Allah, nang ada afal Allah, nang ada asma Allah. Nah, tunggarannya mati maknawi. Jadi annas niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, apabila mereka mati barulah terbangun. Nah, maka mati terbagi kepada dua. Pertama mati hissi, yang kedua mati maknawi. Mati hissi, mati nang sebenarnya berpisah ruh dengan jasad, nang mati nang kita hadapi biasa. Nah, ini berlaku hadis tadi juga. Sesungguhnya manusia ini tidur, bila mati barulah terbangun. Inya berisi rumah, berisi mobil, memiliki sarang walid, memiliki jabatan. Ketika inya mati, itu hilang. Mimpi aja sekalinya. Nah, sama mati maknawi, ketika inya hidup, inya merasa memiliki wujud, inya merasa memiliki sifat, dia merasa memiliki zat, dia merasa memiliki afal. Ketika inya fana sifatnya di dalam sifat Allah, fiilnya di dalam fiil Allah, asma'nya di dalam asma Allah, wujudnya di dalam wujud Allah, fana itu mati ngarannya. Maka ketika mati barulah inya terbangun. Arti terbangun, wujud-wujud sebelumnya tuh cuma mimpi. Nah, kayak itulah orang ma'rifah. Nah, orang ma'rifah tuh orang yang sudah mati maknawi ngarannya. Inya kada memiliki diri lagi. Dirinya ini cuma dahulunya mimpi aja. Dahulu merasa kita bergerak, kita berdiam. Sekarang kada ada lagi. Kita nang bergerak kada lagi, kita nang berdiam kada ada lagi. Nang dahulu kita merasa kita nang berbicara. Ketika mati barulah terbangun. Nang kau berbicara semalam tuh mimpi aja, hakikatnya aku kada kau berbicara. Dan sekalian makhluk dan asmanya dan sifatnya dan zatnya fana di dalam af'al Allah Ta'ala dan asma'nya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala dan zatnya Allah Ta'ala. Maka mati maknawi inilah yang diisyaratkan Nabi SAW di dalam hadis, mutu qabla an tamutu. Wa man arada ayyanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakrin. Ujar Nabi, matikan olehmu akan diri kamu sebelum lagi mati. Sebelum ikam mati, matikan berdahulu. Matinya kayak apa? Ya kayak tadi. Fana, fiilnya di dalam fiil Allah. Fana, sifatnya di dalam sifat Allah. Fana, asmanya di dalam asma Allah. Fana, zatnya di dalam zat Allah. Ketika inya mati, barunya terbangun. Nang dahulu merasa memiliki diri, ternyata tuh cuma mimpi. Dahulu merasa memiliki sifat, tuh ternyata mimpi aja, kadada. Nah. Dan barang siapa berkehendak bahwa memandang dia kepada mayit yang berjalan ia di atas bumi, maka hendaklah memandang ia akan Abi Bakar As-Siddiq. Ujar Nabi, siapa hendak melihat mayat berjalan di muka bumi, lihati Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Abu Bakar Siddiq ini pernah mencapai keadaan demikian. Nya kada merasa lagi dengan dirinya. Nya fana di dalam inya fana fillah. Baik sifatnya, asmanya, afalnya, zatnya. Maka dalil atas yang demikian amat banyak sekali, seperti firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tafsirnya, bermula tiap-tiap barang yang ada daripada segala hayawan atau yang bersusun atas zat
dan sifat sekaliannya itu binasa pada masa yang dahulu dan pada masa yang sekarang dan pada masa yang lagi akan datang. Maksud binasa, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruhnya fan, fana, binasa. Baik mulai dahulu, sekarang dan akan datang. Nang ada bang siapa? Wa yabqa wajhu rabbika, dan nang kekal adalah zat Tuhan engkau dzul jalal wal ikram. Nah, jadi maksud matikan diri kamu sebelum kamu mati di dalam hadis Nabi yaitu fanakan diri. Karena ketika fana orang tuh mati. Ketika mati ujar Nabi barulah dia terbangun, bahwa sebelum-sebelumnya tuh cuma mimpi. Aku merasa baca Quran, merasa bisa berbicara, merasa bisa berbuat baik, tuh mimpi aja. Lain kita ini tuh sebenarnya itu orang nang fana sudah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa, iya pada masa yang telah lalu dan pada masa sekarang dan masa akan datang. Melainkan yang kada binasa zat Allah Ta'ala. Seluruhnya fana. Nang dahulu sekarang akan datang, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu binasa. Amun binasa kita hancur, tapi binasa di sini maksudnya maknanya fana. Nang ada bang siapa? Wujud Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala juga yang tiada binasa. Dan sabda Nabi SAW, ala kullu syai'in ma khalallah batil. Artinya ketahuilah olehmu bermula tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala yaitu batil juga. Selain dari Allah Ta'ala berarti termasuk kita seluruhnya. Nah, jadi mulai awal kita memusyahadahi, mulai mengisahkan segala perbuatan. Pada hakikatnya yang berlaku baik perbuatan kita, perbuatan orang lain, perbuatan mubasyarah, perbuatan tawallud, perbuatan baik, perbuatan buruk. Hakikatnya semuanya itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang kada belajar ini dari awal kayaknya salah paham nih. Padahal dari awal setelah panjang lebar kita menjelaskan ada ikhtiari, ada ittirari, macam-macam, ada ikhtiar kita dan sebagainya. Nah, pandang. Yang kedua, sifat, mengisahkan Allah pada sifat. Kudrat, iradat dan sebagainya yang berlaku di alam semesta ini itu semuaan sifat Allah. Asmanya semuanya asma Allah, baik yang bersifat jalaliyah maupun yang bersifat jamaliyah. Pandang seluruhnya. Nah, karena ketika dia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mati atau fana, matinya, nah hanya kada merasa lagi dirinya nang bersifat, dirinya nang beperbuatan, dirinya nang bernama, dirinya nang maujud, kada merasa itu lagi. Karena nang seluruhnya ketika inya hidup itu cuma mimpi. Ketika inya sudah fana, terbangun dia. Ketika terbangun, hilang nang lainnya itu. Nang ada cuma wujud Allah, nang ada cuma sifat Allah, yang ada cuma af'al Allah, yang ada cuma asma Allah. Nah, itu orang nang fana nih itu. Mungkin kita kada fana,
kada kayak itu ada belum. Kita merasa memiliki diri masih. Nah, kayak cara menghilangkan diri itu nah. Kita merasa memiliki sifat masih. Kayak cara menghilangkan merasa memiliki sifat itu. Kita memiliki perbuatan, kayak apa cara menghilangkan bahwa kita ini memiliki perbuatan. Nah, kayak apa menghilangkan itu nah. Nah, bila itu hilang, maka kayak mati ngarannya, mati maknawi. Berarti orang itu kayak merasakan ma'rifah zaukiyah, ma'rifah dengan rasa, bukan cuma di mulut. Namun di mulut nih siapa aja bisa berkisah. Apalagi mempelajari kitabnya ada, bukunya ada, orang ceramah ada. Tapi ma'rifah zaukiyah itu setiap orang merasakan dirinya masing-masing. Kada kau dikisahkan, man arafa rabbahu kalla lisanuhu, barang siapa mengenal Tuhannya maka kelu lisannya. Kata kau mengisahkan. Cuma amunang tata caranya kayak ini kayak itu, siapa aja bisa mengisah. Tapi kalau sudah nang ma'rifah, nang sudahnya mencapai tadi tuh, nanginya mencapai mati maknawi tadi tuh, rasanya tuh kada ada yang bisa merasakannya kecuali mereka yang mengalaminya. Kada kau merasakan, malam yazuk fahuwa la yadri, barang siapa tidak merasa maka dia kada tahu. Manis tuh, ini kopi manis, ujar kita manis. Kayak apa orang manisnya kayak ini, manisnya kayak ini. Ada kau menjelaskan kecuali nah orangnya seorang suruh meminum. Nah kayak itu rasa manisnya. Nah sama ma'rifah Tuhan tuh kayaknya. Maka ma'rifah ini surga. Kan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut makam Tuhannya, dia mendapatkan 2 surga. Pertama surga ma'rifatullah di dunia nih. Yang kedua kayaknya surga di akhirat. Nah arti surga ini berarti lezat. Berarti lezat. Inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah. Ketahuilah di dalam dunia itu ada surga. Barang siapa memasukinya dia tidak kepingin terhadap surga yang di akhirat. Artinya nyaman benar nih. Nah nyamannya itu ma'rifah, lezatnya itu ma'rifah, kada kau dikisahkan kecuali mereka yang mengalaminya. Dan berbeda makam setiap orang, berbeda-beda rasanya. Manis, sasinduk manis, 2 sinduk gulanya manis juga, 1 kilo gulanya manis juga ngarannya. Cuma rasanya berbeda-beda. Cuma sama manis, lezatnya. Lezat itu hanya mewakili 1 daripada jutaan rasa. Manis itu hanya mewakili 1 daripada jutaan kata manis. Karena kalau urusan rasa kada kau ditebak, urusan rasa itu kada kau diperkirakan. Makanya barang siapa tidak merasa maka kada tidak mengetahui. Malam yazuk fahuwa la yadri, barang siapa kada merasa kada tahu. Dan Imam Ghazali mengatakan orang yang kada kepingin ma'rifah itu adalah orang yang imputin. Maksudnya kada hendak nyaman. Kayak orang tuh lagian tuh. Orang hendak berbini, hendak merasai lezat, adanya kada hendak nah imputin gitu. Nah sama orang yang kada hendak ma'rifah, kada ada kepingin hendak ma'rifah. Artinya hidupnya kayak itu aja, kayaknya sehari, kayak itu aja, sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kada ada berkeinginan hendak merasakan kelezatan ma'rifah tuh ibarat laki-laki itu imputin.
Karena ma'rifah itu begitu lezat sampai-sampai man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah ala wahiyya ma'rifatullah. Barang siapa memasuki surga itu, dia tidak kepingin lagi surga yang di akhirat. Ala wahiyya ma'rifatullah. Ketahuilah surga yang dimaksud adalah ma'rifatullah. Saking lezatnya, hanya kada kepingin lagi surga di akhirat. Nah ini yang kita kehendaki maksudnya. Nah ma'rifah ini ngarannya ma'rifah zaukiyah. Karena hubungannya dengan kelezatan berarti rasa. Ada namanya ma'rifah tuh ma'rifah ilmiah atau ma'rifah lisani. Ini mengisahkan kayak apa Tuhan hebat. Sifat-sifat Tuhan tahu. Mengisahkan Allah dalam perbuatan tahu, mengisahkan Allah dalam sifat tahu. Itu ma'rifah ilmiah baru pada ilmu aja. Nah, adapun nang pada rasa ini kada kau dikisahkan. Ini antara dia dengan Allah, asyik masuk antara dia dengan Allah. Makanya orang-orang wali itu ketika mesra dengan Allah, kebanyakan wali-wali mastur. Bila diketahui orang bahwa mereka itu wali, adalah was mati itu, iyalah. Mati biasanya. Ada ketahuan orang sidin itu wali, adalah was orang datangan ke rumah, minta banyu lah, macam-macam datangan orang nih. Adalah wasidin tuh mati itu biasanya. Kenapa? Inya kemesraan dia dengan Tuhan merasa terganggunya. Nah orang nang fana ini, orang nang mati maknawi, itu orang nang tenggelam di dalam lautan ahadiyat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Artinya adalah Allah taala itu padahal tidak ada sesuatu besertanya. Adalah Allah taala dari dahulu, sekarang dan akan datang selama-lamanya. Wa lam yakun syai'un ma'ahu. Tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Kita ada, memadahkan diri kita ada, berarti syirik kita. Kenapa? Allah tuh dari dahulu, sekarang dan akan datang, laisa syai'un ma'ahu, tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Karena Allah walam yakun syai'un ma'ahu, adalah Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun bersama Allah dari dahulu, sekarang dan akan datang. Ketika kita ada, maka ada kita ini hanyalah kenampakan adanya Allah. Namun kita ada berarti bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Hadis Nabi adalah Allah tidak ada sesuatu pun bersama Allah dari dahulu, sekarang dan akan datang. Karena tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah, berarti yang wujud hakiki cuma Allah. Berarti yang lain nih hakikatnya tidak ada. Karena Allah walam yakun syai'un ma'ahu, adalah Allah Ta'ala dan tidak ada bersama Allah sesuatu pun dahulu, sekarang dan akan datang. Berarti dahulu Allah sendirian, sekarang Allah sendirian, akan datang pun Allah sendirian. Sesuatu seperti kita ini hanyalah mazhar, hanyalah bahasanya, wujudnya itu majazi, wujud majas, bukan wujud yang sebenarnya. Mana semalam kita jelaskan bukan wujud sebenarnya. Kita nih dahulunya tidak ada, lalu jadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Sesudah diadakan Allah, rezeki kita siapa yang memberi?
Allah. Bergerak dan berdiam kita, siapa yang menggerakkan mendiamkan kita? La haula wala quwata illa billah. La tataharraku zarratun illa biznillah. Tidak bergerak suatu zarah pun kecuali dengan izin Allah. Kita nih mbah dicipta, diberi makan nih, dirawat, diatur, gerak, diam, semuaan Allah Ta'ala mengatur. Nang mengadakan Allah, nang mengatur Allah, berarti hakikatnya kita nih ada atau kada? Kada loh. Nah maka itu kanallah walam yakun syai'un ma'ahu. Kanallah wala syai'un walam yakun syai'un qablahu. Kanallah walam yakun syai'un ba'dahu. Adalah Allah dan tidak ada yang bersama Allah sesuatu jua pun. Artinya dan yaitu Allah Ta'ala jualah sekarang ini atas barang yang ada ia atasnya. Sekarang ini Allah Ta'ala sama dengan Allah Ta'ala yang dahulu, maksudnya telah lalu. Nah sama awenang telah lalu. Hasilnya segala wujud sesuatu dengan nisbah kepada wujud Allah yang hakiki itu hayal dan waham dan majas juga. Nah jadi hasilnya, kesimpulannya, wujud segala sesuatu selain Allah bila dinisbahkan ke wujud Allah Ta'ala, nang ada nih cuma khayal, cuma waham, cuma majas, bukan mazhar, majas. Ada denang sebenarnya. Kalau dinisbahkan kepada sesama kita ada jangan disebut nih aku nah Allah Ta'ala, jangan, karena kita menisbahkan kepada sesama makhluk. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, maka wujud nang hakiki itu hanya Allah nang ada. Pahamlah arti dinisbahkan. Kalau dibandingkannya, dihubungkannya dengan Allah, maka kita nih kadeda. Tapi kalau dibandingkan lawan kakawanan ada, siapa imam tadi? Guru Ahmad jar orang. Jangan disepadahkan Allah Ta'ala, karena dinisbahkan kepada sesama kita. Tapi kalau adalah Guru Ahmad itu hakikatnya dengan adanya Allah, kadang nang ada kenampakan daripada kudratnya, iradatnya, sifat jamalnya, sifat jalalnya, sifat kamalnya, dan seluruhnya. Nah, kalau itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, amun dinisbahkan sesama kita ada. Karena wujudnya itu antara dua Adam, maka yang demikian itu Adam juga. Wujud kita ini di antara dua Adam, dua kali tidak ada. Asalnya kadada, asalnya tidak ada, kemudian ada, kembali kepada tidak ada. Maka segala sesuatu yang Adamnya itu dua kali, maka Adam artinya hakikatnya tidak ada. Dahulunya kadada, kaina kadada, maka hakikatnya kadada. Jadi paham? Ini kita nih semua nih, kita nih dua Adam, diapit oleh dua Adam, di antara dua Adam. Adam itu artinya tiada. Maksudnya dahulunya kita nih tiada, dan kembali nanti kepada tiada. Maka hakikatnya kita nih tiada. Nang ada di tengah bang, nih tiada, ada menjadi tiada. Maka nang di tengah ini majas saja, hakikatnya kadada. Asalnya kadada, kembali kepada kadada, maka hakikatnya kadada. Wujud kita maksudnya. Nih HP nih, bahari kadada nih. Kemudian ada, kayaknya hancur menjadi tidak ada pulang. Maka hakikatnya ada kadada.
Sesuatu yang diapit oleh dua kali tidak ada, maka hakikatnya tidak ada. Kadada maujud dengan sendirinya pada hakikatnya hanya adalah yang maujud dengan wujud Allah Ta'ala. Kenapa ya wujud ada? Diadakan Allah Ta'ala. Asalnya kadada, kembali kepada kadada ulang. Berarti nang ada di tengah-tengah nih apa nah? Karena Allah aja tuh ada. Karena nampaknya Allah pada sesuatu itu, nah makanya ada. Makanya bagi orang-orang ma'rifah, adanya Allah itu dalil adanya makhluk. Kalau kita orang awam, adanya makhluk itu dalil adanya Allah. Kenapa? Makhluk ini menunjukkan adanya Tuhan, dalil. Karena pandangan kita mencari bang, maka makhluk ini jadi ya petunjuk, dijadikan sebagai petunjuk. Karena kita mencari Allah, maka makhluk dijadikan dalil petunjuk adanya Allah. Kalau kita kada mencari Allah lagi, maka adanya Allah dalil adanya makhluk. Nah itu orang ma'rifah berbalik kena dalilnya. Karena adanya Allah makanya adanya makhluk. Innama anarahu zuhurul haq fihi. Hanya saja menampakkan itu sesuatu, mengadakan itu sesuatu, zuhurul haq fihi, karena nampaknya Allah pada itu sesuatu. Jadi adanya Allah dalil adanya makhluk bagi orang-orang nang ma'rifah. Karena orang ma'rifah kada mencari lagi Tuhan. Kalau orang nang awam ini mencari Tuhan, makanya jadilah makhluk ini petunjuk kepada Khalik. Karena ada makhluk berarti ada Khalik. Karena ada nih cahaya berarti ada lampu. Karena ada cahaya berarti ada lampu. Karena ini mencari lampu bang. Kada mencari lampu lagi, maka justru lampu inilah yang menjadi dalil adanya cahaya. Tiada maujud dengan sendirinya pada hakikatnya, hanya adalah ia maujud dengan wujud Allah Ta'ala yang hakiki dan fana di bawah wujudnya. Maka tiada yang maujud, hanya Allah Ta'ala, dan wujud alam ini mazhar Allah Ta'ala juga. Mazhar itu artinya kenampakan. Maka perbuat amsal, contoh-contoh oleh arifin billah, karena menghampirkan kepada paham tiada pada hakikatnya seperti laut dan umbak dan buih sekaliannya itu mazhar air, tiada yang mewujud pada hakikatnya melainkan air juga. Kayak laut ada gelombang, ada buih, itu sebenarnya mazhar daripada air. Gelombang itu kada ada hakikatnya, buih itu kada ada, itu hanya menampakkan air. Cuma karena kena angin bergerak ngarannya gelombang. Bila diaduk berbulat-bulat namanya buih. Bila dari langit ngarannya hujan. Padahal itu mazhar daripada air. Cuma ngarannya juga beda-beda. Nah, itu penampakan daripada air. Nang ada hakikatnya air. Umbak tuh hakikatnya kada ada, buih itu hakikatnya kada ada, nang ada air maksudnya. Nah, ingat situ dahulu. Allah yahdina. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.